Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Alat kelengkapan DPR terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, badan urusan rumah tangga, panitia khusus, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pembentukan MKD sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 18 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu dengan melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dipimpin oleh seorang ketua dan 4 wakil ketua. Ketua MKD yaitu Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, dari fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua MKD yang pertama, Arya Bima, dari fraksi Partai PDIP. Yang kedua, Dr. Insinyur Adis Kadir SHM Hum, dari fraksi Partai Golkar. Yang ketiga, TB Sunmanjaya, dari fraksi Partai PKS. Dan yang terakhir, Haji Syarifuddin Suding, SHMH, dari fraksi Partai Hanura. Kita pasti sering melihat banyak permasalahan sosial, seperti pemutusan hubungan kerja, sengketa tanah, ada masalah penyebaran virus, dan lain-lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Adukan saja ke DPR. Bisa datang langsung ke komplek DPR di Senayan, tulis surat atau adukan saja lewat online. Tuliskan saja pengaduanmu dalam surat dan kirimkan ke DPR. Tentunya dengan menyertakan identitas dan alamatmu dengan jelas. Tuliskan maksud dan tujuanmu dengan jelas. Tuliskan substansi permasalahannya dengan jelas. Dan sertakan data pendukung, seperti foto dan lain-lain. Lalu kirimkan melalui pos, atau kamu bisa melakukan pengaduan lewat online melalui website pengaduan.dpr.go.id. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada pada website. Isi formulir pengaduan dengan lengkap, dan pilih ruang lingkup masalah yang kamu adukan. Serta pilih komisi yang sesuai untuk menangani masalah yang akan kamu adukan. Kemudian tulis pengaduanmu dengan jelas dan sertakan data pendukung lainnya sesuai yang dijelaskan pada website. Setelah itu, kamu hanya tinggal mengklik kirim, dan pengaduanmu akan diteruskan ke komisi terkait dan dilaporkan kepada instansi atau badan yang bertanggung jawab. Setelah itu kamu akan mendapatkan nomor tiket, yaitu nomor untuk mengetahui sudah sampai mana pengaduanmu diteruskan. Kamu tinggal mengklik lihat pengaduan dan memasukkan nomor tiketmu untuk mengetahuinya. Ayo sampaikan pengaduanmu ke DPR. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat menjadi saksi sejarah panjang bangsa Indonesia sejak era Presiden Soekarno. Banyak catatan penting bangsa lahir dari gedung ini. Di antaranya, saksi atas pergantian Orde Baru menjadi era reformasi. Gedung DPR MPR didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota CONEFO terdiri dari negara-negara Asia, Amerika Latin, negara-negara sosialis, negara-negara komunis, dan semua progressive forces dalam kapitalis. CONEFO dimaksudkan sebagai tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bertepatan dengan perayaan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika pada 19 April 1965, dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Kompleks Senayan, Jakarta. Rancangan Suyudi Wirjoatmojo ditetapkan dan disahkan Presiden
pada 22 Februari 1965. Menjadi simbol sebagai rumah dan suara rakyat, DPR terus mengalami dinamika sesuai tuntutan zaman yang dilalui sejalan dengan situasi politik yang terjadi di tanah air. Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPR mengambil peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak awal pembentukannya. Volksraad diambil dari bahasa Belanda, secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Merupakan semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Parlemen masa penjajahan, Volksraad, dibentuk pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg-Stirum. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang fundamental di seluruh dunia usai Perang Dunia Pertama tahun 1914-1918. Meski bersifat basa-basi politik belaka, namun kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin menggunakan Volksraad sebagai jalan mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Tugas Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada gubernur jenderal daripada menyuarakan kehendak rakyat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, di mana gubernur jenderal memiliki hak veto yang membuat kewenangan Volksraad sangat terbatas. Sidang-sidang Volksraad berlangsung di gedung yang sekarang diberi nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, yang kini menjadi bagian dari Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Gedung ini dibangun tahun 1830. Dan selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari 6 undang-undang itu hanya 3 yang diterima pemerintah kolonial Belanda. Sementara sebuah petisi pada masa itu yang sangat terkenal adalah Petisi Sutarjo, yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia. Petisi Sutarjo diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General atau Parlemen Belanda. Petisi ini juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kuat Tiong. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Periode awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dibentuk. Sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Komite inilah yang merupakan cikal bakal Badan Legislatif Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KNIP dilantik dan mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. Sidang KNIP pertama kali diadakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 bertempat di Balai Muslimin di Jalan Keramat Raya Jakarta, dan pada sidang pertama kali ini
situasi sangat tidak menentu. Kasman Tsingodimedjo yang memimpin sidang sampai menyerahkan sidang kepada Adam Malik. Akhirnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta selaku pimpinan pemerintah menerbitkan maklumat nomor 10 yang isinya antara lain, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP dan ikut menetapkan haluan negara, serta untuk kegiatan sehari-hari ditunjuk sebuah badan pekerja atau BP yang bertanggung jawab kepada KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali. Dalam melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 rancangan undang-undang, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi diterimanya hasil konferensi meja bundar, maka diadakan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Badan Legislatif dibagi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa ini, tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik di mana fokus utama berada di pemerintah federal Republik Indonesia Serikat. DPR Republik Indonesia Serikat berwenang mengontrol pemerintah dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. DPR Republik Indonesia Serikat dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Dalam masa kerjanya selama 6 bulan, DPR Republik Indonesia Serikat berhasil mensahkan 7 buah undang-undang. Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang mewakili negara atau daerah bagian. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Sementara NKRI. Sehari setelah itu, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1. Pembubaran secara resmi negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi. 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara, ditetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara adalah 236 orang, yaitu 148 anggota DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta. DPR hasil pemilu 1955. Jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberikan bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan Kabinet Juanda.
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Setelah peristiwa G30S PKI, DPR GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR GR ex PKI dan ormas-ormasnya. DPR GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia. Pertama, panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik. Dan panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya. Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut. Pertama, bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN. Kedua, bersama-sama pemerintah membentuk undang-undang. Ketiga, melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Setelah mengalami pengunduran sebanyak 2 kali, pemerintahan Orde Baru akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Jumlah peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik dan 1 golongan karya atau Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada masa Orde Baru, Parlemen Nasional yang terdiri dari lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meski secara hukum atau de jure berada dalam kedudukan yang lebih tinggi dan sejajar, dalam realita politik MPR dan DPR berada di bawah kekuasaan Presiden. Pada masa Orde Baru, rekrutmen perwakilan dilangsungkan dengan menggunakan kombinasi 2 cara, yaitu pengangkatan atau penunjukan dan pemilihan. Meski dari waktu ke waktu, jumlah perwakilan politik yang diangkat mengalami penurunan, makna pengangkatan perwakilan tetap saja berlaku efektif. Pengangkatan berlaku bukan hanya untuk sebagian anggota MPR, tetapi juga anggota DPR. Anggota-anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dengan sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup atau closed list proportional representation. Untuk komunikasi politik pada masa Orde Baru berjalan satu arah karena di dalam pelaksanaannya DPR hanya mengikuti dan menyetujui keputusan dari pihak pemerintah atau badan eksekutif, dan dalam kedudukannya pada masa Orde Baru, badan legislatif berada di bawah badan eksekutif, sehingga dalam pengambilan keputusan badan eksekutif
cenderung otoriter. Fungsi legislasi DPR pada masa Orde Baru lebih cenderung menguatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut daripada mengikuti aspirasi rakyat. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang atau checks and balances, dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Terkait keanggotaan, pada masa Orde Baru, anggota DPR MPR merupakan anggota yang terbagi dalam beberapa fraksi, yaitu fraksi-fraksi partai politik, fraksi golongan karya, fraksi ABRI, meski berbagai sorotan yang muncul, keberadaan DPR RI masih sangat penting dan strategis dalam mengawal proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Amandemen konstitusi yang dilakukan sebanyak 4 kali pasca reformasi telah banyak membuat sistem ketatanegaraan serta bentuk dan fungsi lembaga negara berubah. Amandemen dilakukan pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut diantaranya lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi, serta lahirnya sistem multipartai dengan jumlah partai yang lebih banyak. Pada era reformasi ini, telah dilaksanakan pemilu dan menghasilkan DPR RI periode 1999-2004. Kemudian DPR periode 2004-2009, periode 2009-2014. DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Masyarakat terus mendesak agar pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat pemilu tersebut membuahkan hasil. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi Lembaga Perwakilan Rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk, sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadinya perubahan dalam proses legislasi di negara ini. Peningkatan kredibilitas anggota dewan menjadi tantangan terbesar, sehingga partai politik harus memperhatikan rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi dalam mempersiapkan kader-kader terbaik dan kapabel untuk bekerja demi rakyat. Semangat kolegialitas dan kolektivitas untuk memperjuangkan hak rakyat harus dimiliki oleh setiap anggota dewan. Fungsi pengawasan tetap harus ditingkatkan lebih baik lagi jika DPR diharapkan dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Peningkatan kredibilitas anggota dewan menjadi tantangan terbesar, sehingga partai politik harus memperhatikan rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi dalam mempersiapkan kader-kader terbaik dan kapabel untuk bekerja demi rakyat. Semangat kolegialitas dan kolektivitas untuk memperjuangkan hak rakyat harus dimiliki oleh setiap anggota dewan. Dukungan dan kontrol publik sangat penting dalam mengawal kinerja anggota dewan untuk kepentingan rakyat. Dewan harus betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, karena persoalan rakyat memang harus diperjuangkan tanpa melihat partai yang diusung. Harapan saya terhadap DPR RI yaitu benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili golongan atau elit. Harapan saya terhadap DPR RI, semoga DPR RI bisa menjadi jembatan untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Semoga anggota DPR RI tidak ada yang korupsi lagi. Mereka bisa melakukan kinerja yang lebih bagus. Sebagai wakil rakyat, mereka juga mencerminkan benar-benar sebagai wakilnya rakyat. Harapan saya kepada DPR RI sekarang lebih jujur, tidak korupsi, dan peduli pada wong cilik. Hidup DPR RI! 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 Hidup DPR! Hidup DPR RI! Jalan-jalan yuk! Jalan yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Halo, sobat jalan-jalan. Aduh, tebak-tebak aku lagi di mana? Tapi sobat jalan-jalan yang di rumah kira-kira tahu gak ya tentang DPR? Pasti ada yang tahu dan ada yang nggak tahu nih. Nah, sedikit info nih. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI umumnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, pada episode kali ini, Kiva dan tim Jalan-Jalan Yuk akan mengupas sejarah dari wisata edukasi, yaitu Museum DPR. Tentunya buat sobat jalan-jalan yang suka hal-hal yang berbau sejarah, bakal menambah wawasan lagi nih tentang cerita sejarah yang ada di Indonesia. Jadi, jangan palingkan mata kalian dari Alsinta. Ikut terus jalan-jalan yuk ya. Ini Bu Endang ya? Aku Siva Bu. Bu, aku di sini datang ke sini mau nih dijelasin mengenai museum ini gitu. Ada apa aja sih di sini di museum ini? Iya, ini museum DPR ini punya koleksi banyak ya. Sejarah DPR dari masa Foxtrot, kemudian masa
KENIP, DPR GR, DPR RI, sampai masa DPR yang sekarang ini. Sejak kapan museum ini dibangun? Museum ini kan dulu atas idenya pimpinan DPR tahun 82-87 periode itu sudah mulai ada idenya untuk dibangun, kemudian mulai diresmikan tahun 91. Oke, kalau tujuan dari museum ini sendiri? Museum DPR ini kan memang selain untuk wisata, juga untuk edukasi, untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana Dewan itu sejarahnya seperti apa, sehingga masyarakat tidak hanya melihat citra DPR dari sisi buruknya, tetapi memang dari sejarahnya harus masyarakat harus tahu. Koleksinya memang tidak hanya sejarah dan foto-foto saja ya. Ini kan ada kita lihat sendiri, nanti bisa lihat Mbak, kita bisa sambil jalan ke sana. Ada koleksi mesin ketik yang digunakan pada waktu memutuskan kebijakan-kebijakan Dewan. Ada kursi-kursi yang zaman dulu juga sudah ada, masih kita simpan. Ada juga arsip-arsip hasil pembahasan pada zamannya. Nah, di sini juga ada gambar-gambar ini ya, DPR pada zaman ya, dulu. Ini adalah koleksi pada masa Foxtrot, dan ini masa KENIP, DPR pada masa KENIP, masa DPR GR. Mbak Siva, nanti ada staf kami, ada pemandu museum yang kita tugaskan untuk memandu ke museum. Mbak Siva silahkan nanti dengan Ibu ada urusan ya? Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Mbak. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Halo, balik lagi. Mau tahu gak ada info apa lagi nih? Ternyata di dalam juga terdapat benda bersejarah masa lalu seperti beberapa kursi, meja, podium, dan juga jam dinding yang menurut sejarahnya digunakan dalam sidang KNIP pada tanggal 7 sampai 12 Desember 1949 di Keraton Yogyakarta. Sidang itu membicarakan hasil konferensi meja bundar yang menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Turut juga dipajang di antara kursi-kursi itu sebuah mesin tik yang digunakan dalam sidang konstituante di Bandung. Meski tik itu jadul, mesin tik jadul itu digunakan oleh Sekretaris Sidang DPR periode 1956 sampai 1959. Halo Mas Bima. Ya, hai Mbak Kiva. Oke nih, Sobat Jalan-Jalan, Mas Bimanya udah datang. Mas, Kiva mau dijelasin dong mengenai sejarah dari KNIP ini. Ya, KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat itu adalah embrio dari sejarah DPR. Karena sebelum nama DPR, nama lembaga parlemen di Indonesia adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan KNIP ini bersidang pertama kali pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 di Gedung Skobek yang sekarang menjadi Gedung Kesenian Jakarta. Nah, selama kurun waktu 5 tahun, KNIP itu bersidang sebanyak 7 kali. Dan berpindah dari satu kota ke kota lain karena menyesuaikan kondisi keamanan dari kota masing-masing. Karena saat itu terjadi agresi militer dari Belanda sebanyak 2 kali dan Belanda menguasai beberapa daerah di Indonesia. Nah, selama kurun waktu 5 tahun itu, KNIP ini menghasilkan yang namanya 133 rancangan undang-undang. Mengesahkan 133 undang-undang, padahal saat itu kondisi Indonesia sedang belum aman. Nah, ini jadi satu hal yang sangat positif dari kondisi keamanan yang tidak stabil, kita mampu untuk berparlemen, karena itu adalah satu simbol dari satu negara demokrasi, begitu. Nah, Mbak Kiva, setelah kita tadi masuk periode KNIP, sekarang kita masuk ke periode DPR RIS. Nah, disinilah kenapa kok namanya RIS? Karena
pasca konvensi Meja Bundar, perjanjian isinya adalah Indonesia menjadi satu negara serikat. Nah, begitu, dan itu berpengaruh pada parlemen kita, bentuk kita. Oh iya. Jadi namanya seperti DPR RIS namanya akhirnya. Nah, DPR RIS ini terbagi jadi 2 kamar parlemen, yaitu DPR dan Senat. Nah, tapi umur dari DPR RIS ini tidak panjang karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 Presiden Soekarno membubarkan Republik Indonesia Serikat yang kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah dibubarkan DPR RIS, akhirnya kita masuk ke DPR sementara. Nah, kenapa kok sementara namanya? Karena Indonesia itu harus mengadakan pemilu untuk menghasilkan anggota parlemen yang baru. Nah, maka diberi nama sementara sebelum pemilu dia lakukan. Jadi kurun waktunya dari tahun 1950 sampai 1956 dan disinilah terjadi satu pergantian parlemen karena memang situasi politiknya sangat dinamis sekali. Dan akhirnya di tahun 1955 terjadilah pemilu pertama kita. Di tahun 1955 memilih 2 yaitu DPR dan anggota konstituante. Ada 173 anggota yang dipilih ya secara langsung oleh masyarakat Indonesia, dan pemilunya dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama memilih anggota DPR di bulan Juli tahun 55, lalu di bulan Desember tahun 1955 memilih anggota konstituante. Oke, jadi DPR sendiri itu dibutuhkan ya pada saat itu, dan fungsinya itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita lihat di era KNIP, fungsinya memang sebagai pembantu presiden. Tetapi pasca petisi 7 Oktober tahun 1945, jadi satu lembaga parlemen. Karena dalam satu sistem negara demokrasi, parlemen itu sangat dibutuhkan untuk agar balance dengan dari pihak eksekutif begitu. Dan untuk sekarang ya fungsi DPR ada 3 ya, ada fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran atau keuangan begitu. Ini selanjutnya apa? Ya, ini adalah DPR hasil pemilu pertama. Oh iya. Jadi inilah untuk pertama kalinya anggota DPR dan konstituante dipilih secara langsung, karena sebelumnya dipilih langsung oleh presiden ya dan anggota eksekutif begitu. Dan di sini umurnya juga tidak lama karena hanya bertahan 4 tahun dikarenakan saat itu kondisi politik kita yang masih tidak stabil dan gagal untuk menghasilkan undang-undang baru. Akhirnya Presiden Soekarno membuarkan DPR dan konstituante. Oke. Dan ya? Ini palu ini apa nih? Oh, kalau ini palu yang dipakai oleh Ali Sastroamidjojo saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dan ini jadi satu palu yang sangat berharga ya, karena menghasilkan satu Dasar-Sila Bandung yang mempersatukan negara-negara bekas koloni. Untuk satu jadi satu ikatan begitu. Nah, kalau ini? Ya, ini adalah pakaian yang dipakai oleh ketua dan wakil ketua MPRS. Jadi dulu ketua dan wakil ketua itu menggunakan seragam yang sama, yaitu pakaian putih. Nah, inilah akhirnya kita masuk ke era DPR gotong royong. Nah, DPR gotong royong, kenapa kok gotong royong? Karena inilah DPR yang memang sesuai dengan keinginan Soekarno saat itu. Semua anggotanya memang dipilih oleh Soekarno sendiri, dan ketua serta wakil ketuanya dijadikan satu setingkat menteri. Nah, di sini bisa dilihat koleksinya, ini adalah kursi yang dipakai untuk anggota MPRS dan DPR gotong royong. Begitu. Pada dinding-dinding museum banyak banget nih ditampilkan foto-foto pimpinan DPR sementara era 1950 hingga 1956. DPR hasil pemilu ke-1 1955 hingga 1959 dan seterusnya hingga pimpinan DPR hasil pemilu 2014. Termasuk foto-foto kegiatan DPR dari masa ke masa yang juga dipajang sebagai poster dinding museum. Ada juga nih sebuah patung yang mengenakan pakaian pimpinan MPRS berwarna putih-putih tahun 1960 hingga 1961. Lanjut.
Oke Mas Bima nih, di sebelah kanan kita nih, ini tuh tentang apa nih? Oke, jadi ini adalah informasi tentang gedung yang kita injak sekarang ini, sejarahnya, yaitu namanya Gedung Konevo. Jadi sebelum gedung ini jadikan gedung DPR, awal tujuannya yaitu gedung ini untuk sekretariat Konevo, yaitu Commerce Kingdom American Forces, atau gedung untuk negara-negara negara-negara bekas-bekas koloni yang akan dikumpulkan jadi satu. Dan gedung ini istilahnya jadi satu tandingan untuk gedung PBB yang ada di New York, begitu saat itu. Karena memang politik Soekarno yang ingin membawa negara-negara bekas koloni itu untuk bersatu. Nah, tapi pasca G30S ya dan Soekarno turun, gedung ini akhirnya dijadikan sebagai sekretariat atau gedung utama DPR untuk bersidang dan MPR di tahun 1968 gitu. Jadi gedung ini tuh mulai dibangunnya 1966, jadinya? Jadi dibangun tahun 1965, lalu selesai pada tahun 1968 dan dikerjakan oleh ribuan orang dengan yang dijuluki dengan armada semut saking banyaknya, gitu. Dan gedung ini memang unik karena dirancang sangat cepat oleh yang namanya Insinyur Suyudi. Beliau adalah perancang dari gedung ini, dibantu oleh satu orang lagi namanya Insinyur Sutami yang pernah jadi Menteri Pekerjaan Umum. Dan gedung ini memang ciri khasnya berada di gedung sidang umum MPR ya, yang berbentuk seperti Garuda. Dan itu kalau kita tarik garis lurus itu seperti garis lurusnya sama dengan Monas. Jadi saat itu ada seperti mistisisme Jawa atau filosofi Jawa, Linggayoni. Itu Monas disimbolkan sebagai laki-laki dan DPR ini disimbolkan sebagai perempuan, begitu. Oke. Ya, jadi mulai digunakan oleh DPR-nya sendiri pada tahun 1968. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Hello, balik lagi nih. Aku mau kasih info lagi. Ternyata di Museum DPR ini berada di lantai 2 Gedung Nusantara. Atau kalau sobat jalan-jalan yuk inget, gedung yang kayak pada tahun 98 diduduki oleh mahasiswa saat terjadi reformasi. Nah, disitulah lokasinya. Dia berada di bagian tengah Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain memberikan informasi tentang perjalanan DPR, terdapat juga benda-benda yang turut dalam sejarah perjalanannya seperti keraf atau tempat air minum anggota MPRS tahun 1960 hingga 1965. Dan juga pesawat telepon yang digunakan pada sidang umum MPRS 1960 hingga 65 di Gedung Societe Concordia Bandung atau Gedung Merdeka. Jalan-jalan yuk! Jadi menyambung dari tadi, DPR gotong royong di era Soekarno. Nah, setelah pasca G30S, terjadi satu reformasi di struktur DPR, yaitu anggota dari Partai Komunis Indonesia atau PKI itu semua dikeluarkan, dan akhirnya digantilah anggota-anggota yang baru. Dan ini berlangsung pada tahun 1965 sampai tahun 1971, yaitu sebelum adanya pemilu di era Orde Baru, yaitu tahun 1971. Makanya dinamakan DPR Gotong Royong Masa Transisi. Nah, ini adalah koleksinya kursi pimpinan. Di sini ada kursi untuk presiden dan wakil presiden. Di sebelah kiri dan kanan adalah kursi untuk ketua dan wakil ketua DPR. Yang berisi 1 ketua dan 3 wakil ketua. Begitu. Oke Mas Bima, kalau sebelah sini tuh pada masa reformasi bisa diceritakan? Ya, jadi di tahun 98 itu terjadi satu pergantian struktur politik ya kalau bisa dibilang, yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Jadi masa reformasi ini bukan hanya pergantian presiden saja dari Soeharto ke Habibie, tapi juga terjadi satu transisi politik ya, di mana politik semakin terbuka dan demokratis. Dan ini dibuktikan
ya salah satu hasil atau reformasi atau tujuan dari reformasi adalah pemilu tahun 99. Nah, ini dia pemilu pasca Orde Baru. Jadi partainya ada 48, tidak seperti di era Orde Baru yang hanya 3 partai, karena di situ pada masa Orde Baru terjadi pemfusian partai, jadi 3 partai. Nah, disinilah hasil dari reformasi, bagaimana masyarakat mendapatkan satu hak untuk hak politik yang luas, bukan hanya untuk memilih, tapi juga untuk menjadi peserta pemilu. Makanya jumlah partainya sampai 48 partai. Begitu. Banyak juga ya? Ya, banyak sekali. Kalau ini siapa ini? Oh, ini adalah Insinyur Akbar Tanjung. Dia adalah ketua DPR pasca Orde Baru. Jadi ketua DPR, bisa dikatakan ketua DPR di masa reformasi ini hasil dari pemilu tahun 99 begitu. Kalau yang ini rapatnya. Oh ya, ini adalah DPR hasil pemilu ke-9, 10, dan 11. Jadi di masa reformasi setelah pemilu 99 terjadi pemilu sebanyak sampai sekarang udah 4 kali berarti ya, tahun 2004, tahun 2009, 14, dan 19. Nah, disinilah bisa dilihat foto-foto atau dokumentasi dari kegiatan DPR ya, dan memang bisa dikatakan DPR semakin banyak sekali tugas dan tugas-tugasnya ya, karena melihat kompleksitas politik dan juga dan permasalahan di berbagai bidang sangat banyak, dan DPR di sini berperan sebagai satu pihak legislatif yang mengawasi, membuat anggaran, dan juga membuat proses legislasinya begitu. Oke Bang, kalau DPR-nya sendiri nih, itu tuh ada berapa kursi sih yang harus diisi? Untuk sekarang ya sampai tahun 2019 ya, periode 2014 sampai 2019 itu ada 560. Ya, 560 kursi. Nah, di tahun 2019 ini karena terjadi penambahan dapil atau daerah pilihan menjadi 575 anggota. Nah, ini adalah tempat pencoblosan dan tempat pemungutan suara ya. Karena ini adalah istilahnya awal dari anggota-anggota DPR ini bisa duduk di kursi DPR ya ini, karena dipilih langsung oleh rakyat secara luber-judil ya. Dan di sini partai ya seperti di pemilu 99 pemilihannya bersistem multi partai begitu, dengan banyak partai. Di tahun 2004 itu lebih kurang 24 partai ya. Namun di tahun 2009 bertambah lagi menjadi 44 partai. Jadi mendekati tahun pemilu 99, dan 2014 dikurangi lagi hanya menjadi 15 partai plus partai-partai lokal dari Aceh begitu. Kan banyak banget nih, sisanya itu pada kemana? Membubarkan diri atau? Ada yang bubar, ada yang fusi atau bergabung jadi satu partai, karena memang banyak partai yang tidak bisa lolos ke parlemen karena ada namanya parliamentary threshold atau ambang batas yang bisa masuk atau menduduki kursi DPR ini. Kayak begitu. ada passing grade-nya gitu? Ya, ada passing grade-nya seperti itu. Kalau ini gambaran pimpinan DPR? Ya, ini pimpinan DPR. Terjadi beberapa kali pergantian dari ketua dan ketua ya, terutama ya, karena terjadi satu revisi Undang-Undang MD3 dan memang ada yang tidak bisa melanjutkan jabatannya sebagai ketua. Dan sekarang di paling atas ini ada ketuanya Pak Bambang Susatyo, wakil ketua ada Pak Fadlizon, Pak Utut Adianto, Pak Fahri Hamzah, dan Pak Agus Hermanto. Makasih ya udah dijelasin perjalanan DPR sendiri dari awal, pertengahan, sampai masa kini. Terus dijelasin juga benda-benda bersejarah yang mengenai DPR sendiri, terus cenderamata-cenderamata dari negara-negara lain. Nah, buat sobat jalan-jalan yang mau tahu aslinya itu seperti apa sih museum ini, langsung aja yuk datang ke sini, atau mau ketemu Mas Bima juga, langsung aja datang ke museum DPR ini. Nah, kalau yang mau kepoin tentang jalan-jalan yuk, atau mengasih kritik, atau mengasih rekomendasi tempat jalan-jalan, bisa langsung cek sosial media kita di bawah sini. Buat sobat jalan-jalan, sekian dulu nih episode kali ini. Selanjutnya, Kiva mau kemana? Kiva nggak tahu, Mas Bimo nggak tahu. Tetap di jalan-jalan yuk.
Ini adalah gedung DPR, Rumah Rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia bisa masuk ke dalamnya dan banyak sekali hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di dalamnya. Yuk kita cari tahu apa saja yang dapat kita lakukan di saat berkunjung ke gedung DPR. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan di gedung DPR, yaitu menyampaikan aspirasi, meninjau rapat, melakukan kunjungan studi, meminta data dan informasi, dan melakukan penelitian atau PKL. Dalam menyampaikan aspirasi, ada beberapa cara, yaitu datang langsung ke bagian humas di gedung DPR, dengan cara membawa bukti-bukti fisik seperti surat, dokumen, dan lain-lain. Teman-teman juga dapat melakukan audiensi, berdialog atau berdiskusi, baik dengan DPR maupun Sekjen DPR. Kita pun bisa meninjau seluruh rapat di DPR yang bersifat terbuka, melalui balkon pada masing-masing ruang rapat, kecuali untuk rapat yang dinyatakan tertutup. Jadwal rapat terbuka bisa dilihat di www.dpr.go.id. Kunjungan studi lebih diutamakan untuk kelompok sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, di mana kita akan diberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja DPR serta tour building seperti Museum DPR dan Ruang Sidang Paripurna 1, yakni tempat pelantikan anggota DPR dan Presiden. Kita pun bisa meminta data dan informasi yang ada di DPR dan Sekjen DPR sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seperti risalah rapat, draft RUU, naskah akademik, dan sebagainya. Dan bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian atau PKL di DPR RI, dapat menyerahkan surat permohonan penelitian atau surat permohonan PKL. Banyak kan yang dapat kita lakukan di gedung DPR? Untuk informasi lebih lanjut, email saja ke bak_humas@dpr.go.id. Yuk, kita datang ke DPR. Apakah kamu masih bingung untuk mendapatkan informasi publik yang kamu butuhkan? Atau mencari dokumentasi informasi yang akurat? Jangan bingung untuk mencarinya, karena sekarang kamu dapat menemukan apa yang kamu cari dengan mudah. Ajukan permintaan dokumenmu ke DPR. Kamu bisa datang langsung ke DPR via telepon, surat, ataupun online. Untuk melakukan via online lewat gadget, kamu cukup ketik www.ppid.dpr.go.id dan masukkan akun kamu. Jika belum, klik registrasi, lalu pendaftaran user untuk mendapatkan akun terlebih dahulu. Jangan lupa untuk membaca alur proses dan ikuti petunjuk berikutnya. Hak dan kewajiban kamu, dan klik kolom telah dibaca dan dimengerti. Setelah itu silakan isi data diri kamu dengan lengkap dan jelas. Karena data diri kamu akan tersimpan dan terdata di DPR. Jika sudah, silakan klik kolom kirim. Dan datamu akan diproses oleh DPR. Setelah itu silakan kamu masukkan nama pengguna dan sandi kamu yang telah dikirim oleh DPR secara otomatis ke email yang telah didaftarkan. Klik input permohonan, lalu masukkan informasi yang kamu butuhkan.
Isi tujuan penggunaan informasi kamu dengan jelas dan lengkap. Isi format bahan yang kamu inginkan. Jika informasi yang dimasukkan sudah jelas dan lengkap, klik kolom kirim. Silakan tunggu karena permohonan kamu akan segera diterima dan diproses oleh DPR. Jika kamu ingin melihat apakah status permohonan kamu sudah selesai atau masih dalam antrian, maka klik kolom daftar permohonan dan lihat statusnya. Jika status kamu sudah selesai, maka kamu dapat melakukan proses pengambilan dokumen sesuai dengan format yang kamu ajukan sebelumnya. Untuk hard copy, dalam bentuk fax, surat, ataupun soft copy yang dapat kamu download dari email yang telah kamu daftarkan. Mudah bukan untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan? Mari bersama mewujudkan Indonesia Maju. Hey, udah pada ngikutin media sosial DPR RI belum? Belum nih. Hari gini belum ngikutin. Ya gimana sih, DPR RI itu punya beberapa media sosial loh. Yang pertama ada Twitter @DPR_RI. Yang kedua ada Facebook dengan nama akun DPR RI. Yang ketiga ada Instagram @DPR_RI. Dan yang terakhir ada YouTube dengan nama channel DPR RI. Nah, kalau mau tahu kegiatan yang ada di DPR RI setiap harinya, jangan lupa pantau dan ikuti terus semua media sosial DPR RI ya. Rumah Aspirasi adalah kanal di mana masyarakat dapat memproses permohonan untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasinya kepada DPR RI. Dengan kanal Rumah Aspirasi ini, masyarakat dapat menyampaikan lebih awal pemberitahuan permohonan untuk menyampaikan aspirasi apa yang masyarakat ingin sampaikan, baik menyangkut masukan atas pembahasan undang-undang, proses politik yang ada di Dewan, atau yang berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah. Rumah Aspirasi merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses di http://rumahaspirasi.dpr.go.id melalui aplikasi Mozilla dan Google Chrome versi terbaru. Untuk kembali ke halaman awal, cukup klik tombol beranda di bagian atas website. Pada halaman beranda Rumah Aspirasi, Anda dapat melihat beberapa informasi seperti tentang Rumah Aspirasi, aturan hukum, tata cara permohonan penyampaian aspirasi secara online, dan profil Biro Protokol. Pada menu layanan, Anda dapat mengisi formulir untuk menyampaikan permohonan penyampaian aspirasi dan melihat status permohonan tersebut, serta prosedur penyampaian aspirasi oleh masyarakat, baik secara online maupun datang langsung. Pada menu ini, Anda pun dapat langsung mengisi data-data yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penyampaian aspirasi. Masukkan semua data yang diperlukan, termasuk data diri dan hasil scan KTP penanggung jawab acara. Lalu klik tombol Submit. Setelah data berhasil dikirim, Anda akan mendapatkan nomor tiket yang dapat digunakan untuk mengetahui status permohonan Anda. Silakan catat nomor tiket tersebut dan gunakan untuk melacak status permohonan melalui menu Cari PDM. Masukkan nomor tiket, lalu klik tombol Cari nomor. Bila nomor tiket yang Anda masukkan benar, maka akan ditampilkan status permohonan, jadwal, serta data kunjungan bila permohonan Anda diterima. Pada menu galeri, akan ditampilkan jadwal kunjungan yang sudah disetujui dan dokumentasi kunjungan yang sudah dilaksanakan. Pada menu hubungi kami ini, masyarakat bisa memberikan masukan, saran, atau kritik kepada Biro Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI. Masukkan nama, email, judul, serta pesan Anda, lalu klik tombol kirim. Pada menu ini, juga memberikan informasi alamat, nomor telepon, dan email Biro Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI. Kini, penerimaan delegasi masyarakat menjadi lebih efektif, bukan?
kita wujudkan parlemen modern. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.